Udah. Apa respon Pak? Menerima jadi tersangka Pak. Menerima jadi tersangka Pak. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akhirnya menahan Direktur PT Nusa Dua Propertindo, Iman Subakti, tersangka pengalihan aset PTPN 1 Regional 1 seluas 8.077 hektar, Senin 20 Oktober 2025, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penahanan Iman Subakti menambah daftar jumlah tersangka setelah Askani dan Abdul Rahim Lubis selaku petinggi BPN Sumatera Utara yang diduga terlibat menerbitkan HGB atas nama PT Nusa Dua Propertindo. Asisten Pidana Khusus Muhammad Jeffrey mengatakan kurun waktu tahun 2022 hingga 2023 secara bertahap PT NDP mengajukan permohonan hak guna bangunan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Setelah HGB terbit tetapi PT NDP justru mengabaikan ketentuan 20% dari luas lahan HGU sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana pasal 165 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021. Muhammad Jeffrey, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, menjelaskan tidak menutup kemungkinan adanya calon tersangka lain atas terbitnya HGB di atas lahan seluas 93 hektar. Meski telah menahan 3 tersangka di Rutan Tanjung Gusta Medan, Muhammad Jeffrey mengaku belum mengetahui total kerugian negara meski PT Deli Megapolitan di kawasan residensial selaku pengembang perumahan telah melakukan penjualan unit rumah. Sementara PT DMKR berdiri setelah kerjasama PT Nusa Dua Propertindo dengan Ciputralen dan PT NDP selaku anak perusahaan PTPN 1 Regional 1 hanya memiliki saham 25% serta tidak terlibat pengelolaan penjualan. Pengalihan aset PTPN menjadi aset yang dikerjasamakan menjadi yang diusahakan menjadi HGB tadi. 8.077 hektar. Namun yang baru mereka lakukan perubahan ataupun ajukan dan sudah terbit HGB-nya itu baru 5%, sekitar 93 hektar lebih kurang. Dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan juga kepada rekan-rekan, ini masih sedang dilakukan finalisasi. Untuk sampai hari ini yang ketiga. Jadi 2 yang kemarin sudah kita tetapkan dari pihak BPN, ada 2 lagi yang belum datang. Nah saat ini dari pihak NDP-nya. Dan ini terus akan kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan ada timbul tersangka-tersangka baru nanti. Baik, untuk terkait notaris itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan juga masih kita lakukan pendalaman. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ini tersangka yang ketiga dan kita akan terus menggali, mendalami sehingga tidak menutup kemungkinan walaupun saat ini kita sudah ada memapping beberapa calon tersangka dan saat ini sedang kita dalami Pak. Dan ini masih dalam proses pendalaman. Tapi kalau untuk perbuatan melawan hukum terhadap 3 orang tersangka yang sudah kita tetapkan sudah tercukupi 2 alat bukti. Karena kan jadi dapat kami sampaikan bahwa HGU asal dari HGB yang diajukan ini merupakan kawasan perkebunan yang tadinya. Karena adanya perubahan tata ruang, sehingga dilakukan perubahan core business dari usaha perkebunan menjadi usaha pengembangan ataupun developer. Dikarenakan PTPN ini core businessnya bukan perkebunan, maka dibentuklah anak perusahaan dengan nama PT Nusa Dua Propertindo. Jadi memang panjang nanti untuk lebih tegasnya nanti pada saat di persidangan baru kami dapat jelaskan secara gamblang di dalam surat dakwaan. Setelah sebelumnya tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan tersangka ASK dan ARL pada minggu yang lalu sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan ataupun penjualan atau pengalihan aset PTPN 1 Region 1 oleh PT Nusa Dua Propertindo melalui kerjasama operasional atau KSO dengan PT Ciputralen seluas 8.077 hektar. Temukan fakta-fakta baru bahwa kurun waktu
tahun 2022 hingga tahun 2023 atau pada masa jabatan tersangka IS selaku Direktur PT NDP telah mengajukan permohonan hak guna bangunan atau HGB atas beberapa bidang tanah yang berstatus sebagai hak guna usaha PTPN 2. Permohonan tersebut diajukan tersangka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang secara bertahap. Bahwa dalam upaya penerbitan HGU atas nama PTPN 2 menjadi HGB atas nama PT Nusa Dua Propertindo tersebut, tersangka bersama-sama dengan tersangka ASK selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 dan ARL selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 sampai dengan 2025 yang menyebabkan surat hak guna bangunan atas nama PT Nusa Dua Propertindo yang berasal dari perubahan HGU PTPN 2 diterbitkan dan disetujui meskipun dalam prosesnya tanpa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Selanjutnya, kepada tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan keterlibatan pihak lain dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Sampai saat ini tim penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap pengembangan pihak-pihak yang terafiliasi ataupun terlibat dalam kaitan tindak pidana korupsi yang sedang kita tangani. Terhadap tersangka dijerat dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keberhasilan penyidik mengungkap skandal pengalihan aset tanah negara terbesar di PTPN 1 justru membuka tabir calon tersangka lain tetapi licin dan belum tersentuh. Pasalnya, terbitnya HGB tidak hanya kewenangan BPN, tetapi juga pemerintah daerah selaku penentu perubahan tata ruang dari kawasan perkebunan menjadi kawasan permukiman. Selain peran penjual, pembeli dan notaris atau PPAT selaku pembuat akta peralihan hak tentu harus memastikan transaksi sesuai hukum yang berlaku. Sangat ironis jika yang mendapat keuntungan adalah pihak lain tetapi dituduh korupsi pihak BPN dan PT NDP. Sementara yang menikmati keuntungan justru pengembang. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.